Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, para siswa TBSM yang berbahagia. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam rangka melanjutkan materi pembelajaran kita tentang produktif TBSM. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat selalu dan senantiasa tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita coba lanjutkan materi pembelajaran kita, gambar teknik. Hari ini kompetensinya dengan peralatan dan media untuk menggambar teknik. Ya, pertama peralatan menggambar itu ada yang disebut dengan meja gambar. Seperti yang terlihat di layar, ada yang seperti ini, kemudian juga seperti ini, dan juga ada yang seperti ini yang pakai dua kaki. Ya. Nah, untuk meja gambar ini sendiri, ini sebenarnya sudah langka untuk zaman kalian sekarang, ya. Untuk anak-anak milenial zaman sekarang, meja gambar mungkin sudah jarang kalian lihat. Karena untuk menggambar sekarang itu sudah sistem komputerisasi, ya, atau dengan menggunakan komputer dengan aplikasi AutoCAD ataupun dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian ada lagi peralatan yang disebut dengan mistar gambar, ya. Jadi ada mistar segitiga, ya, biasanya satu pasang, ya. Kemudian lagi ada yang disebut dengan mistar T atau mistar Taken Hub namanya, ya. Mistar Taken Hub biasanya dipakai dengan kombinasi dengan meja gambar, ya. Nah, mistar segitiga biasanya terdiri dari segitiga siku-siku 45 derajat, ya. Ada yang 30 derajat dan 60 derajat, ya. Ada lagi yang 45 derajat, ya. Nah, mistar ini, mistar yang 45 derajat biasanya juga disebut dengan mistar segitiga sama sisi, ya, karena sudutnya sama 45 derajat dan 45 derajat. Nah, ini yang disebut dengan mistar T atau Taken Hub tadi, ya. Biasanya dia dikombinasikan dengan meja gambar. Jadi mistar T ini posisinya ada di sebelah sisi dari meja gambar. Dia akan seperti ini, ya, naik turun ataupun bergerak dari ke kiri dan ke kanan, ya. Kemudian lagi ada yang disebut dengan jangka. Nah, peralatan jangka ini biasanya kita pakai kalau kita ingin membuat lingkaran atau garis busur, ya. Jadi ada macam-macamnya, itu ada jangka besar, jangka pembagi, kemudian jangka Orleon, dan juga ada yang disebut dengan jangka pegas. Kemudian yang kedua itu ada disebut dengan media menggambar, ya. Media menggambar itu pertama ada yang disebut dengan pensil, ya, pensil kayu, ya. Kalau dulu masih ada pensil kayu seperti pada gambar, ya. Nah, juga ada disebut dengan pensil mekanik. Jadi yang pensil di dalamnya sudah ada isinya, yang bentuknya sudah konstan, ya. Jadi dikeluarkan dengan cara ditekan, jadi dia menggunakan mekanik, makanya disebut dengan pensil mekanik. Kemudian untuk standar kekerasan pensil itu sendiri ada 3 klasifikasi, ya. Ada pensil yang keras, pensil yang sedang, dan pensil yang lunak, ya. Untuk pensil keras biasanya ditandai dengan angka 9H, 8H, 7H, 6H, 5H sampai dengan 4H, ya. Untuk pensil yang sedang itu tipenya dari 3H, 2H, 4F, HB, dan B, ya. Kemudian yang ketiga itu pensil yang lunak, itu dimulai dari tipe 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian ada yang disebut dengan garis penghapus. Nah, ini pasti sudah tahu, ya. Kalau penghapus ada dua, itu penghapus pensil dan penghapus tinta. Dipakai kalau kita misalnya salah dalam menggambar.
Kemudian juga ada lagi sebenarnya, ada satu lagi ya, yang disebut dengan mal penghapus sebenarnya ya, tapi sini tidak ditampilkan ya. Kemudian ada lagi disebut dengan rapido atau pulpen ataupun pena rapido ya. Nah, pena rapido ini dipakai untuk menggambar gambar yang sudah kita bikin dengan pensil tadi ya. Jadi diterangkan ataupun digambar ulang dengan menggunakan tinta rapido ini ya. Kertasnya pun disebut dengan kertas kalkir. Kemudian ada lagi mal sablon. Nah, mal sablon ini ataupun cetakan ya, sablon biasanya kita pakai untuk menggambar bentuk-bentuk yang rumit ya. Contoh misalnya ada mal elips, atau lagi misalnya gambar lingkaran, gambar segi 4, atau gambar segi 5 misalnya ya, ataupun bentuk-bentuk lain yang umum. Jadi untuk mempercepat menggambar kita menggunakan sablon ini ya. Terus lagi ada disebut dengan sablon huruf dan sablon angka. Biasanya juga dipakai kalau kita ingin membuat format ataupun menulis dengan tulisan yang rapi. Itu kita gunakan mistar ataupun sablon huruf dan angka ini. Kemudian lagi ada kertas gambar. Nah, ini yang paling pokok ya, yang pasti kita menggambar ya pasti menggunakan kertas ya. Pertama ada yang namanya kertas milimeter block. Jadi kertas yang udah gak ada garis-garisnya ya, ada kotak-kotaknya seperti itu disebut milimeter block. Kemudian ada juga kertas gambar putih ya, yang dari ukuran A0 sampai dengan A5 itu ya. Ini nanti yang kita pakai sebagai media menggambar. Kemudian lagi ada kertas kalkir. Kertas kalkir ini yang tadi kita pakai medianya dengan menggunakan rapido tadi ya, disebut dengan kertas kalkir. Nah, kemudian bagaimana penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik? Nah, berikut ini kita lihat bagaimana kita cara menggunakan kombinasi mistar segitiga, mistar T ya kan, kemudian cara membuat garis dengan mengkombinasikan 3 peralatan ini. Ya, contoh misalnya cara menggeser mistar segitiga ya. Di sini kita lihat bagaimana cara menarik ataupun membuat sebuah garis ya, dengan menggunakan kombinasi 2 buah penggaris segitiga ya. Pertama kita tarik garis, katakanlah garis AB ya. Kemudian mistarnya kita geser, kita tarik garis lagi dengan garis CD ya. Maka akan terbentuk garis seperti garis palang ya, dengan sudut 90 derajat. Berikutnya lagi ya, contoh lagi misalnya cara memutar mistar segitiga ya. Jadi kombinasi 2 mistar segitiga ini kita coba lagi dengan membuat garis, katakanlah garis AB ya. Kita tarik lagi garis CD. Nah, maka akan terbentuk garis sumbu ataupun garis silang ya, dengan sudut 90 derajat. Kemudian lagi membuat garis yang sejajar ya, dengan mengkombinasikan 2 peralatan tadi, 2 mistar segitiga. Pertama kita tarik garis, anggaplah garis dengan sembarang ya. Kemudian kalau membuat garis sejajar kita tinggal menurunkan penggarisnya saja. Kita turunkan, kemudian kita tarik lagi garis di bawahnya ya, maka akan terbentuk garis baru yang sejajar. Nah, berikutnya sama lagi, kita turunkan penggarisnya, kita tarik lagi garis, maka akan terbentuk garis yang sejajar ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian kita coba lagi membuat garis AC dengan kemiringan 45 derajat terhadap garis AB ya. Nah, dengan mengkombinasikan 2 buah penggaris segitiga, maka akan terbentuk sudut ataupun garis di AC dengan kemiringan 45 derajat. Nah, terus bagaimana cara membuat garis landai? Berikut ini kita juga akan coba ya, bagaimana cara membuat garis yang landai dengan bantuan meja gambar dan juga kombinasi antara 2 buah mistar penggaris segitiga ya, dengan besaran sudut lebih kurang 75 derajat. Nah
Ya, contohnya kita misalnya tarik garis dengan kemiringan 75 derajat, kemudian dengan mistar T, ya. Nah, kita tarik garis, maka akan terbentuk sudut yang ataupun garis yang landai. Nah, selanjutnya lagi kita bikin lagi garis landai, ya. Nah, dengan bantuan dua buah segitiga lagi, kita coba membuat garis landai dengan besar sudut 75 derajat. Ya, pertama kita tarik garis, kemudian tarik lagi garis yang kedua, ya. Ya, tarik lagi garis dan menggunakan penggaris segitiga, maka akan terbentuk ada dua buah garis, ya, dengan besaran 5 derajat dan 15 derajat dan 15 derajat. Kemudian kita coba membagi lingkaran, ya, menjadi 4 ataupun membagi 6 menjadi 8 ataupun 12 dan 24 bagian, ya, dengan menggunakan peralatan tadi juga, dua buah mistar segitiga, ataupun juga dengan menggunakan mistar second half, ya. Jadi dengan menggunakan alat bantu ini kita bisa membagi sebuah lingkaran menjadi beberapa bagian yang sama besar, ya. Bisa menjadi 2 bagian, 3 bagian, ataupun 6 bagian, ya, ataupun 8 bagian, ya, dengan ukuran dan sama besar, ya. Kemudian kita coba lagi latihan dengan membuat segi 6, ya. Bagaimana cara membuat segi 6 dengan bantuan mistar T dan mistar segitiga, ya. Nah, pertama kita buat dulu garis sumbu, ya. Kita akan membuat sebuah lingkaran, kita buat dulu garis sumbu, ya. Setelah terbentuk garis sumbu, kita bikin sebuah lingkaran, ya. Nah, baru setelah jadi lingkaran kita tarik garis dengan menggunakan second half dan mistar segitiga 30 derajat, ya. Kita tarik garis, kemudian di sebelahnya lagi kebalikannya kita tarik garis lagi 30 derajat, ya. Nah, kemudian kita ke bawah, kita bikin juga dengan garis yang sama, tarik dengan bantuan mistar T dan mistar segitiga 30 derajat, kita tarik lagi garis, ya. Kemudian yang sebelahnya lagi tarik garis lagi, ya, 30 derajat. Nah, baru kita tarik garis ke atas, ya, dengan menggunakan bagian 90 derajat dari garis segitiga siku-siku, ya. Nah, setelah kita tarik garis, ya, maka akan terbentuk sebuah segi 6, ya, dengan bantuan sebuah garis lingkaran. Kemudian bagaimana cara penggunaan jangka? Nah, jangka biasanya dipakai kalau kita ingin membuat lingkaran atau busur lingkaran, ya, baik dengan pensil ataupun dengan tinta. Nah, contoh misalnya di sini ada gambar jangka yang besar, ya. Jangka besar itu kalaupun kita rinci nama bagiannya itu, nah, ada yang kepala jangka, kemudian ada kaki, nah, kemudian juga ada engsel, ya. Engsel ini bisa dilipat, ya, dalam artian kalau kita membuat lingkaran tergantung dengan ukurannya, maka tinggal mengukur ataupun merubah dari posisi engsel dari jangka. Nah, di sini juga ada yang sebut jangan jangka Orleon, ya, ada juga disebut dengan jangka pegas. Kalau jangka Orleon, cara penggunaannya ya dipegang bagian atasnya karena jangkanya kecil, ya. Dan jangka Orleon juga biasanya dipakai untuk membuat lingkaran-lingkaran yang kecil, ya, yang antara 5 mili sampai ke bawah itu. Jadi dari 1 mili sampai 5 mili biasa menggunakan jangka Orleon. Sedangkan jangka pegas biasanya dipakai untuk membuat ataupun membagi garis, ya, atau untuk sebagai penanda, ya, itu menggunakan jangka pegas. Kemudian lagi, nah, ini jangka pembagi, ya. Kalau jangka pembagi digunakan untuk membagi garis biasanya dalam jumlah yang dikehendaki, ya, dalam jumlah yang dikehendaki, kemudian dengan panjang yang sama, ya. Jadi cukup dengan menggunakan jangka pembagi namanya, ya.
Kemudian cara penggunaan pensil, ya, penggunaan pensil dari kayu ya yang diraut itu posisinya seperti pada gambar ini ya. Jadi kalau kita harus menggunakan pensil yang diraut, posisi ataupun letak dari pensil itu terhadap badan kita itu 60 derajat miringannya ya. Kemudian kita pada saat kita menarik garis antara pensil dan penggaris itu pensilnya sambil diputar. Jadi sambil menarik garis, pensilnya kita putar ya, dengan tujuan agar mendapatkan hasil tebal garis yang sama. Nah, untuk hari ini mungkin ini dulu ya. Jadi sebagai awal latihan kita membuat bagaimana sih cara membuat garis dengan bantuan peralatan gambar yang ada ya. Nah, hari ini ada sedikit latihan buat kalian ya untuk melemaskan jari-jarimu. Silakan, nanti ini ada latihan kalian bikin ya seperti yang ada di gambar ini. Nah ya, jadi pertama kalian bikin dulu kotak dengan ukuran 180 mili kali 180 mili ya. Nah, setelah jadi, nah kalian bagi lagi kotak itu menjadi 9 kotak lagi ya. Nah, dari kotak itu, nah nanti latihannya seperti ini. Di kotak pertama coba kalian bikin garis yang bentuknya horizontal seperti yang terlihat di gambar ya. Kotak yang kedua kamu gambar lagi ataupun kamu garis lagi ya dengan menggunakan pensil, garis dengan garis vertikal. Di kotak yang ketiga ini ada garis vertikal, garis horizontal dan garis miring 45 derajat ya. Nah, yang garis kotak yang keempat ini ada garis landai ya, dengan kemiringan 12 derajat, kemudian dengan jarak 6 mili ya. Jadi ada dua garis ini, ada garis penuh dan ada garis putus ya, kemiringan 15 derajat dengan jarak 6 mili. Di kotak yang kelima juga sama nih ya, kalian juga buat garis landai dengan jarak 8 mili. Ada dua macam jenis garis, garis penuh dan garis putus-putus juga. Nah, untuk yang di kotak ke-6 ini kalian coba membuat arsiran namanya ya. Jadi arsiran itu sudut yang besarnya 45 derajat. Jadi kalian arsir kotak ini menjadi beberapa garis dengan jarak yang sama yaitu 8 mili dengan kemiringan 45 derajat ya. Nah, di kotak yang ke-7 ini ada garis lingkaran ya, ada lingkaran yang ada segi 4, ada juga hasil dari bentukan segi 4 dan lingkaran itu akhirnya terbentuk ada juga seperti bentuk segitiga ya. Jadi tugas kalian contoh seperti yang ada di gambar, kombinasi dari segi 4 ya, lingkaran, kemudian ada gambar segitiga. Nah, di kotak yang ke-8 juga sama ya. Jadi ada busur lingkaran, kemudian lingkaran penuh ya. Di sini kalian coba bikin seperti yang ada di contoh. Di kotak ke-9 juga sama, ini ada setengah lingkaran ya berlawanan, kemudian ada lingkaran penuh, kemudian ada busur lingkaran ya. Jadi kalau ini, nah boleh kalian bikin ya, boleh menggunakan jangka ataupun kalau yang punya mal lingkaran juga kalian boleh gunakan ya. Jadi dengan peralatan mal ataupun juga peralatan jangka bisa kalian bikin bentuk lingkaran ataupun bentuk busur yang seperti ini. Nah, ini jadi untuk latihan sebagai latihan untuk melemaskan jari-jari kalian ya. Jadi nanti ini kalian bikin ya, kalau sudah ya boleh kalian kirim ke Bapak ya biar Bapak lihat dan Bapak nilai. Nah, untuk hari ini mungkin itu dulu ya, ini dulu yang kita pelajari. Jadi bagaimana cara menggunakan peralatan menggambar, cara juga menggambar ya, bagaimana cara membuat ataupun menarik garis. Nah, untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.